Video ini membahas segitiga dan segi empat, luas dan keliling, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang segitiga, rumus Pitagoras, rumus Heron, pola bilangan segitiga, dan luas bangun datar tidak beraturan. Jenis segi empat, perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar pertama adalah segi empat, yaitu persegi, terdiri dari 4 sisi yang sama besar. Gambar kedua bukan segi empat, karena pada bagian ini terputus sisinya. Gambar yang ketiga adalah segi empat atau persegi panjang. Gambar keempat bukan segi empat, karena terdiri dari lebih dari 4 sisi. Gambar kelima adalah segi empat atau jajar genjang. Gambar keenam adalah segi empat atau trapesium. Gambar ketujuh adalah segi empat karena terdiri dari 4 sisi. Gambar kedelapan adalah belah ketupat yang merupakan segi empat juga. Dan gambar yang kesembilan adalah segi empat atau layang-layang. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui panjang ruas garis AB 6 cm dan ruas garis AO 3/2 cm. Tentukan A, panjang BC, CD, dan AD. ABCD merupakan persegi. Maka, ruas garis AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu 6 cm. B, tentukan panjang CO, BO, dan DO. AO sama dengan CO, sama dengan BO, sama dengan DO, yaitu 3/2 cm. C, tentukan panjang AC dan BD. AO sama dengan CO, sama dengan BO, sama dengan DO, yaitu 3/2. Sehingga AC sama dengan BD. 3/2 dikali 2. Hasilnya adalah 6/2 cm. Jadi panjang AC dan BD masing-masing 6/2 cm. D, tentukan besar sudut ABC dan AOB. Keduanya merupakan sudut siku-siku sehingga sudut ABC dan AOB adalah 90 derajat. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS. PQ sama dengan 10 cm dan PS sama dengan 6 cm. A, tentukan panjang ruas garis yang sama. Panjang sisi PQ sama dengan SR dan PS sama dengan QR. Lalu panjang diagonal persegi panjang. PT sama dengan TR. ST sama dengan TQ. Dan PR sama dengan SQ. B, tentukan besar sudut yang sama besar. Sudut PQR sama dengan sudut QRS. Sama dengan sudut RSP sama dengan sudut SPQ. Dan sudut PTQ sama dengan sudut STR. Dan sudut PTS sama dengan sudut QTR. C, tentukan panjang ruas garis RS. RS sama dengan PQ, maka panjang RS sama dengan 10 cm. D, tentukan panjang QR. QR sama dengan PS, maka panjang QR sama dengan 6 cm. Perhatikan pada jajar genjang KLMN. Sudut KNM sama dengan 140 derajat. Panjang ruas garis KL 12 cm dan LM 10 cm. A, tentukan panjang ruas garis yang belum diketahui. KL sama dengan NM.
sama dengan 12 cm. Kemudian LM sama dengan NK sama dengan 10 cm. B. Tentukan besar sudut yang belum diketahui. Sudut KNM ditambah sudut NKL sama dengan 180 derajat. Sudut KNM sama dengan 140. Sehingga untuk mencari sudut NKL sama dengan 180 dikurang 140. Hasilnya 40 derajat. Jadi, sudut NKL sama dengan 40 derajat. Sudut KLM 140 dan sudut LMN 40 derajat. Perhatikan trapesium ABCD. DC banding AB sama dengan 3:5. Tentukan A besar sudut D. Sudut A dan sudut D adalah sudut dalam sepihak. Sehingga sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. A merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Sehingga untuk mencari sudut D adalah 180 derajat dikurang 90. Hasilnya adalah 90 derajat. B. Tentukan panjang ruas garis DC. Terdapat dua cara untuk menyelesaikannya. DC sama dengan 3/5 dikali AB. 3/5 dikali 25 sama dengan 15 cm. Cara lainnya, DC banding AB sama dengan 3/5. AB sama dengan 25 cm. 5 unit sama dengan 25. Berarti 1 unit sama dengan 25 dibagi 5. Sama dengan 5. Sehingga untuk mencari DC 3 unit. 3 dikali 5 sama dengan 15 cm. Perhatikan pada gambar berikut. AE sama dengan 6 cm. DE 8 cm. Dan sudut B sama dengan 70 cm. Tentukan A, panjang sisinya. Kita dapat menyelesaikannya dengan rumus Pythagoras. Mencari sisi miring AD sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Hasilnya 100. Sehingga untuk mencari panjang AD, akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Sehingga panjang AD sama dengan 10, DC 10, BC 10, dan AB juga 10 cm. B. Tentukan besar sudut-sudutnya. Sudut B sama dengan sudut D, 70 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ini adalah A dan ini B.
B sebesar 70 derajat. Sehingga untuk mencari sudut A, 180 dikurang 70 sama dengan 110 derajat. Sehingga sudut B 70 derajat, sudut D 70 derajat, sudut A 110 derajat, dan sudut C 110 derajat. C. Tentukan panjang diagonalnya. AC sama dengan 6 dikali 12 cm. BD sama dengan 8 dikali 2, 16 cm. AB sama dengan 10 cm, BC 17 cm, AE 6 cm. Tentukan A panjang sisinya. AB 10 cm, AD juga 10 cm, BC 17 cm, DC juga 17 cm. B. Tentukan panjang diagonalnya. Perhatikan pada segitiga ABE. Sisi miringnya atau AB 10 cm dan AE 6 cm. Sehingga untuk mencari BE sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 100 dikurang 36 sama dengan 64. Akar dari 64 sama dengan 8. Sehingga BE 8 cm. BE 8 cm, maka BD sama dengan 8 dikali 2, 16 cm. Kemudian pada segitiga BEC. Sisi miringnya yaitu BC 17 cm, lalu BE 8 cm. Untuk mencari EC sama dengan akar kuadrat dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 289 dikurang 64 sama dengan 225. Akar dari 225 sama dengan 15 cm. EC sama dengan 15 cm. Sehingga untuk mencari AC sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21 cm. Keliling dan luas segi 4. Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Misalnya, pada persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, misalnya ini adalah sisi A, B, C, D. Maka untuk mencari keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Pada gambar yang pertama, berapakah luasnya? Panjang dikali lebar. 8 cm dikali 4 cm sama dengan 32 cm persegi. Sedangkan kelilingnya 8 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 4. Atau 8 dikali 2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 24 cm. Selanjutnya, keliling persegi panjang adalah 14 cm. Berapakah luasnya?
Panjang 5 cm. Hitung terlebih dahulu berapakah lebarnya. Untuk mencari lebar, sama dengan 14 dikurang 5 dikurang 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Panjangnya 5 cm, lebarnya 2 cm. Sehingga untuk mencari luas, panjang dikali lebar. 5 dikali 2 sama dengan 10 cm persegi. Cara mencari luas persegi, sisi dikali sisi. Mencari keliling dengan rumus 4 dikali sisi. Misalnya pada soal berikut ini, sebuah persegi dengan panjang 5 cm, berapakah luasnya? Sisi dikali sisi sama dengan 5 dikali 5. Hasilnya 25 cm persegi. Kelilingnya 4 dikali sisi, 4 dikali 5 cm, sama dengan 20 cm. Selanjutnya, luas persegi adalah 81 cm persegi. Berapakah kelilingnya? Ingat, mencari luas sama dengan sisi dikali sisi. Bagaimana cara mencari sisi? Akar kuadrat dari luas. Akar kuadrat 81 sama dengan 9. Sehingga kelilingnya 4 dikali sisi. 4 dikali 9 sama dengan 36 cm. Keliling persegi 24 cm. Berapakah panjang sisinya? Mencari sisi, yaitu keliling dibagi 4. 24 dibagi 4, 6 cm. Sehingga untuk mencari luasnya, sisi dikali sisi, 6 dikali 6 sama dengan 36 cm persegi. Pak Budi memiliki sebidang tanah kosong berbentuk persegi panjang dengan panjang 50 meter dan lebar 30 meter. Tentukan A luas tanah dalam satuan cm persegi. Luas sama dengan panjang dikali lebar. 50 meter dikali 30 meter sama dengan 1.500 meter persegi. Ingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Sedangkan 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Sehingga, jika luasnya 1.500 meter persegi, ubah ke dalam cm persegi, maka 1.500 dikali 10.000. Hasilnya adalah 15 juta cm persegi. B. Tentukan luas tanah dalam satuan are. 1 DAM sama dengan 10 meter. Sehingga 1 are sama dengan 100 meter persegi. Luas tanah sebesar 1.500 meter persegi. Ubah ke dalam bentuk are sama dengan 1.500 dibagi 100 sama dengan 15 are.
Cara mencari luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Perhatikan bahwa alas tegak lurus dengan tinggi. Untuk mencari keliling, A ditambah B ditambah C ditambah D. Perhatikan pada contoh. Pada jajar genjang A, B, C, D, berapakah luasnya? Alas dikali tinggi. Alasnya 12 cm dikali tinggi 6 cm. Hasilnya adalah 72 cm persegi. Ingat bahwa alas tegak lurus dengan tinggi. Berapakah kelilingnya? 12 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 9. Hasilnya adalah 42 cm. Perhatikan jajar genjang ABCD. AB 20 cm, BC 12, BE 16 cm, dan DC sama dengan 2X ditambah 4. A, berapakah nilai X? DC sama dengan AB. DC sama dengan 2X ditambah 4. AB sama dengan 20 cm. 2X sama dengan 20 dikurang 4. 2X sama dengan 16, sehingga mencari X, 16 dibagi 2. Sama dengan 8 cm. B, tentukan panjang DC. DC sama dengan 2X ditambah 4. Jika X sama dengan 8, maka DC sama dengan 2 dikali 8 ditambah 4, sama dengan 20 cm. C, tentukan keliling jajar genjang ABCD. Kelilingnya sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. 20 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 12. Sama dengan 64 cm. Dan D, berapakah luas jajar genjang ABCD? Luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Ingat bahwa alas tegak lurus dengan tinggi. Alasnya sama dengan 12 cm. Alas tegak lurus dengan tinggi. Alasnya yaitu 12 cm dan tingginya adalah 16 cm. Hasilnya sama dengan 192 cm persegi. Trapesium. Mencari luas trapesium sama dengan A ditambah C dikali tinggi dibagi 2, atau jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Mencari keliling, A ditambah B ditambah C ditambah D. Perhatikan pada trapesium ABCD. Berapakah luasnya? Yaitu DC sama dengan 12 cm, DB 6 cm, sehingga AB sama dengan 12 ditambah 6, sama dengan 18 cm. Sehingga luas trapesium sama dengan 18 ditambah 12 dikali tinggi 8 cm dibagi 2. Ingat bahwa alas tegak lurus dengan tinggi. 18 ditambah 12 sama dengan 30 dikali 8 dibagi 2. 240 dibagi 2 hasilnya 120 cm persegi. Berapakah kelilingnya? 12 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 8.
sama dengan 48 cm. Pada belah ketupat, cara mencari luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Mencari keliling, A ditambah B ditambah C ditambah D. Contoh soal. Berapakah kelilingnya? Cara mencari keliling yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 cm. Cara mencari luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. 6 dikali 8 dibagi 2. Hasilnya 24 cm persegi. Mencari luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sedangkan keliling A ditambah B ditambah C ditambah D. Contoh soal, hitunglah keliling dan luas layang-layang berikut ini. Kelilingnya sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 20. Hasilnya 70 cm. Mencari luas, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 sama dengan 24 dikali 9 ditambah 16 25 dibagi 2. Hasilnya adalah 300 cm persegi. Luas belah ketupat ABCD sama dengan 24 cm persegi dan panjang AD 5 cm. Panjang OC X cm dan OD Y cm. Dan nilai X ditambah Y sama dengan 7. Pertanyaan A, hitunglah keliling belah ketupat ABCD, dan B, hitunglah panjang diagonal-diagonalnya. Kita akan menyelesaikan pertanyaan A terlebih dahulu, mencari keliling belah ketupat dengan cara menjumlahkan seluruh sisinya. Jadi kelilingnya sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 atau 5 dikali 4. Hasilnya 20 cm. Kemudian B, bagaimana cara mencari panjang diagonal-diagonalnya? Diketahui bahwa luas belah ketupat sama dengan 24 cm persegi. Untuk mencari luas belah ketupat dengan rumus D1 dikali D2 dibagi 2. Perhatikan pada gambar D1 adalah panjang DB. Jika DO sama dengan Y, maka DB sama dengan 2 dikali Y. Sama dengan 2Y. Lalu D2 sama dengan panjang AC. Jika OC sama dengan X, maka AC sama dengan 2 dikali X. Sama dengan 2X. Maka luas belah ketupat 24 sama dengan D1, yaitu 2Y dikali
D2, yaitu 2X. Dibagi 2. 24 dikali 2 sama dengan 2Y dikali 2X. 48 sama dengan 4XY. Sehingga XY sama dengan 48 dibagi 4. XY sama dengan 12. Pada soal diketahui nilai X ditambah Y sama dengan 7. Sehingga untuk mencari Y sama dengan 7 dikurang X. Kemudian kita substitusi. XY sama dengan 12. Ini artinya X dikali Y sama dengan 12. Sehingga X dikali 7 dikurang X sama dengan 12. X dikali 7, 7X. X dikali negatif X sama dengan negatif X kuadrat. Sama dengan 12. Maka di sini X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Maka hasilnya X dikurang 4, X dikurang 3. X dikurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. X dikurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Maka untuk mencari panjang diagonalnya D1 berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 cm. D2 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Perhatikan layang-layang PSRQ. PQ 18 cm, RS 12 cm. Hitunglah kelilingnya. Keliling layang-layang sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 18. Hasilnya 60 cm. B. Jika luas layang-layang PQRS adalah 168 cm persegi, QS sama dengan 24 cm, hitunglah panjang PR. Mencari luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luasnya 168, diagonal satunya yaitu QS sama dengan 24, diagonal 2-nya tidak diketahui dibagi 2. 168 dibagi 2 sama dengan 336 sama dengan 24X. Sehingga mencari X sama dengan 336 dibagi 24. Hasilnya 14 cm. Segitiga, jenis segitiga berdasarkan sisinya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Jenis segitiga berdasarkan sudutnya terdiri dari segitiga siku-siku memiliki sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat, segitiga tumpul memiliki sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, dan segitiga lancip. Semua sudut besarnya kurang dari 90 derajat.
Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Perhatikan pada gambar berikut. Sudut Y, Z, dan sudut YXZ adalah sudut dalam segitiga YXZ. Sedangkan sudut WXZ adalah sudut luar dari segitiga YXZ. Pada segitiga sama kaki di bawah ini, BC sama dengan 12 cm, DC 9 cm, dan sudut BCA sama dengan 30 cm. A. Sebutkan dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga CDB dan segitiga DBA. B. Tentukan panjang AB, AD, dan AC. AB sama dengan CB, 12 cm. AD sama dengan DC, 9 cm. Sehingga AC sama dengan 9 ditambah 9, sama dengan 18 cm. C. Tentukan sudut BDC, CBD, dan BAC. BDC adalah sudut siku-siku, 90 derajat. CBD. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga untuk mencari CBD sama dengan 180 dikurang 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat. Sudut BAC sama dengan 30 derajat. Mengapa 30 derajat? Karena segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. C 30 derajat, A juga 30 derajat. Bagaimana dengan sudut B? B adalah 120 derajat. Dari mana 120 derajat? CBD 60 derajat. Sehingga CBA 60 dikali 2, 120 derajat. Mencari luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, atau alas dikali tinggi dibagi 2. Mencari keliling, sisi ditambah sisi ditambah sisi. Contoh soal. Hitunglah luas dan keliling pada segitiga berikut. Mencari luas, alas dikali tinggi dibagi 2. Ingat bahwa alas tegak lurus dengan tinggi. Alasnya 10 cm, tinggi 12 cm. Lalu dibagi 2. 120 dibagi 2, 60 cm persegi. Mencari keliling, kita jumlahkan seluruh sisinya. 10 ditambah 13 ditambah 13 sama dengan 36 cm. Contoh soal berikutnya, hitunglah luasnya. Luas pada segitiga ini sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Alas
tegak lurus dengan tinggi. 52 dikali 7 dibagi 2. Hasilnya 182 cm persegi. Pada segitiga berikutnya, hitunglah luasnya. Alas dikali tinggi dibagi 2. Alas tegak lurus dengan tinggi. Alasnya 12 cm dan tingginya 15 cm. Lalu dibagi 2. Hasilnya 90 cm persegi. Mencari keliling, kita jumlahkan seluruh sisinya. 12 ditambah 17 ditambah 25. Sama dengan 54 cm. Hitunglah luas gabungan berikut ini. Bangun ini terdiri dari 3 buah segitiga. Kita beri label bangun yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada segitiga yang pertama, alasnya 5, tinggi 12, sisi miring 13. Pada segitiga yang kedua, alasnya 13, tingginya 8. Ingat, alas tegak lurus dengan tinggi. Sedangkan pada segitiga yang ketiga, alasnya 3 cm, tinggi 4, dan sisi miringnya 5 cm. Luas pada segitiga yang pertama, alas dikali tinggi dibagi 2. 5 dikali 12 dibagi 2. Hasilnya 30 cm persegi. Segitiga yang kedua, alas dikali tinggi dibagi 2. 13 dikali 8 dibagi 2. Sama dengan 52 cm persegi. Dan pada segitiga yang ketiga, alas dikali tinggi dibagi 2, 3 dikali 4 dibagi 2, 6 cm persegi. Jadi luas bangun seluruhnya 30 ditambah 52 ditambah 6. Sama dengan 88 cm persegi. Perhitungan luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Suatu keadaan khusus dari suatu segitiga adalah jika pada segitiga itu yang diketahui adalah panjang dari ketiga sisinya, yakni A, B, dan C. Maka rumus perhitungan luasnya menggunakan rumus Heron. Jika masing-masing sisi suatu segitiga diketahui yaitu A, B, dan C, sedangkan S adalah setengah kelilingnya, maka luas segitiga ABC sama dengan akar kuadrat dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C, dengan S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Contoh soal, hitunglah luas segitiga di bawah ini dengan menggunakan rumus Heron. Dengan rumus Heron, luas segitiga ABC yang panjang sisinya adalah 37 cm, 15 cm, dan 26 cm. Maka terlebih dahulu kita harus menghitung setengah keliling segitiga ABC. Sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Sama dengan 37 ditambah 15 ditambah 26 dibagi 2 sama dengan 39.
Sehingga untuk mencari luas segitiga ABC sama dengan akar kuadrat dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C sama dengan akar kuadrat dari 39 dikali 39 dikurang 37 dikali 39 dikurang 15 dikali 39 dikurang 26 sama dengan akar kuadrat dari 39 dikali 2 dikali 24 dikali 13 sama dengan 3 dikali 13 dikali 2 dikali 8 dikali 3 dikali 13 sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat dikali 13 kuadrat dikali 2 dikali 8. Hasilnya sama dengan 3 dikali 13 dikali 4 sama dengan 156 cm persegi. Pola bilangan segitiga adalah suatu barisan pada bilangan yang membentuk sebuah gambar pola segitiga. Contoh pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Rumus pola bilangan segitiga, UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Atau UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Contoh soal, dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, dan seterusnya sampai dengan yang ke-12, berapakah pola bilangan segitiga ke-12? Dengan menggunakan rumus UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. UN ke-12 sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 ditambah 1. 6 dikali 13. Hasilnya adalah 78. Atau UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Untuk mencari U12 sama dengan 12 dikali 12 ditambah 1 dibagi 2. 12 dikali 13 dibagi 2 sama dengan 78. Menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Pada gambar ini terlihat bahwa bangun A, B, dan C adalah bangun tidak beraturan. Untuk menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak beraturan, kita menghitung petak yang menutupi bangun tersebut. Untuk petak yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung satu petak. Pada bangun A, berapakah luasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 satuan.
Pada bangun B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Dan pada bangun C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.